Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa lagi dalam pembelajaran antropologi. Kali ini kita masih akan membahas materi perubahan sosial dalam submateri bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, adik-adik, ada 3 bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Di antaranya A. Perubahan lambat dan perubahan cepat. A. Perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. B. Perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Dan C. Perubahan kecil dan perubahan besar. Nah, kita akan membahas masing-masing bentuk perubahan sosial ini. Perubahan lambat atau evolusi mengatakan bahwa evolusi adalah perubahan lama dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Sedangkan perubahan cepat atau revolusi adalah perubahan yang terjadi secara mendasar karena meliputi perubahan pada tatanan dan fungsi-fungsi kemasyarakatan dalam jangka waktu yang pendek dan cepat. Ya, misalnya revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Berikut perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki atau dikenal dengan istilah perubahan yang direncanakan, intended change, adalah perubahan yang disadari oleh masyarakat karena dikehendaki, diperkirakan, dan telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Ya. Berikut perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki atau tidak melalui perencanaan. Ya, contohnya adanya pembangunan pemukiman untuk para korban bencana alam seperti banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Terus perubahan kecil. Apa itu perubahan kecil? Perubahan kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Terus perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Ya. Contohnya industrialisasi, ya, dari masyarakat agraris pertanian menjadi masyarakat industri modern. Nah, sekarang kita akan membahas secara kontekstual materi perubahan sosial ini. Ya, perubahan sosial yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Nah, adik-adik, ada seorang ahli sejarah bernama Yuval Noah Harari baru-baru ini atau sekitar tahun lalu dalam tulisannya di majalah Financial Times. Judul artikelnya adalah The World After Coronavirus, ya. Tanggal 20 Maret tahun 2020 yang lalu. Ya, beliau mengatakan seperti ini. Badai pasti berlalu. Manusia mampu bertahan. Namun dunia yang kita tempati akan sangat berbeda dengan dunia sebelumnya. Nah, artinya apa, adik-adik? Telah terjadi perubahan sosial yang begitu masif
menyeluruh serempak di dunia ini akibat pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat. Protokol kesehatan adalah suatu keharusan di masa pandemi ini. Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari atau menjauhi kerumunan. Ya, masyarakat mau tak mau harus berubah dan merubah diri. Nah, perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19 ini ya melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, ya, berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosialnya. Nah, dalam survei sosial yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, ya, survei sosial demografi oleh Badan Pusat Statistik tahun lalu juga diketahui bahwa 72% responden teratur menjaga jarak fisik, ya, 80,20% sering mencuci tangan pakai sabun dan memakai masker. 82,52% menghindari transportasi umum, transportasi massa, ya, maupun transportasi ojek online. Jadi 82,50% masyarakat menghindari transportasi untuk naik transportasi umum atau maupun transportasi online. Dan 42% melakukan aktivitas belajar online, beribadah online, secara online di rumah saja. Nah, anak-anak, kebiasaan seperti ini harus tetap kita laksanakan dengan disiplin. Ya, dunia memang harus berubah, siap atau tidak siap. Ya, perubahan sosial akan terus terjadi dan kita tidak bisa menghindarinya. Nah, itulah perubahan sosial yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Masyarakat termasuk kita semua harus diedukasi terus-menerus untuk menerapkan new normal dalam aktivitas sosialnya. Kita harus membiasakan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi. Artinya harus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi. Ya, new normal akan menjadi model